Halo semuanya, lanjut lagi nih. Kita akan bahas soal UTBK, masih soal UTBK ya, karena teman-teman semuanya masih persiapan untuk soal UTBK nih sekarang nih, untuk masuk universitas ya. Untuk kali ini kita akan bahas yaitu tentang topik redox, oke? Kita mulai aja ya, untuk soal yang pertama, yang merupakan reaksi redox yang mana? Oke, teman-teman ingat ya, kalau misalnya reaksi redox dari namanya aja kan pasti teman-teman udah tahu nih, ya kan? Redox itu berarti dia mengalami reaksi reduksi dan juga mengalami yang namanya reaksi oksidasi. Oke, reaksi oksidasi. Dan di sini kalau dia reduksi, itu biloxnya turun. Oke, sedangkan kalau oksidasi itu biloxnya naik. Oke, berarti sekarang kita cek. Dan ini teman-teman biar dapat clue-nya ya. Kalau misalnya dalam persamaan reaksi itu dia ada unsur, ada molekul unsur, itu kemungkinan besar bahwa itu adalah redox. Oke, coba kita cek yang kedua. Nih, untuk yang kedua dulu ya, ini kan terlalu banyak nih, supaya cepat aja. Berarti H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl. Oke, ini kan molekul unsur ya. Kalau molekul unsur dan unsur itu biloxnya sama dengan 0. Oke, ini 0, ini juga molekul unsur, ini 0. Oke, H itu kan dia plus 1. Oke, plus 1, Cl-nya min 1. Sekarang kita cek. Nolnya hanya dari 0 ke plus 1. Berarti dia naik, ya kan? Kalau dia naik berarti dia oksidasi. Sedangkan kalau Cl, ini dia 0, ini menjadi min 1. Berarti dia turun. Turun kan berarti reduksi, oke? Jadi kalau disebut dengan reaksi redox, berarti dalam persamaan reaksi itu terdapat dua jenis reaksi langsung, yaitu oksidasi dan reduksinya, oke? Berarti yang 4 benar ya, oke? Oh iya, ini teman-teman harus ingat lagi opsinya ya. Kalau yang A itu kan 1, 2, 3-nya benar. Kalau yang B itu 1 dan 3 yang benar. Ya kan? 1 dan 3 yang benar. Kalau yang C ini 2 dan 4-nya yang benar. Kalau yang D itu cuma 4 aja yang benar. Sedangkan kalau yang bukan 5. Sedangkan kalau yang E ini semuanya benar. Oke, gitu ya. Oke, berarti ini kita nomor 2 udah benar nih. Berarti yang jawaban B sama D kita nggak mungkin, karena di sini nggak ada opsi nomor 2-nya. Oke, terus apa lagi nih? Nih, teman-teman saya yakin nih teman-teman pasti tahu ya yang reaksi oksidasi pada senyawa turunan alkana, ya kan? Contohnya nih glukosa, ya kan? Reaksi glukosa dengan larutan Fehling. Oke, kalau glukosa itu kan dia mengandung gugus aldehyde ya. Oke, jadi kalau glukosa atau gugus senyawa turunan alkana memiliki gugus aldehyde, itu kalau direaksikan dengan Fehling, itu dia namanya reaksi oksidasi. Oke, jadi dia reaksi oksidasi, nanti kalau dia aldehyde, dia akan menjadi asam karboksilat. Oke, jadi reaksi ke kanannya ini adalah reaksi oksidasi, dan kalau misalnya ini dibalik lagi, ini adalah reaksi reduksi. Oke, berarti dalam persamaan RNA, itu reaksi glukosa dengan larutan Fehling, itu terdapat yang namanya reaksi redox. Oke, berarti udah benar. Jawaban kita adalah yang C. Oke, jadi ini opsinya yang C ya. Oke, nih supaya membuktikan deh, supaya teman-teman bisa ya. Sekalian ini kita belajar untuk review lagi. Untuk NaOH, untuk yang pertama ya, ditambah H2SO4 menjadi NaHSO4 plus H2O. Oke, ingat semua unsur yang berada di golongan 1 itu biloxnya sama dengan plus 1. Berarti di sini Na plus 1, di sini juga Na plus 1. Oke, udah jelas berarti Na nggak terjadi maksudnya tidak terjadi perubahan bilox. H itu dia plus 1, ini pada umumnya ya. O itu juga pada umumnya min 2. Nih, kita cek di sini, ini juga min 2, ini plus 1. Berarti H sama O juga nggak terjadi bilox. Oke, sekarang kita cek S. Ini supaya lebih cepat, ini kita ionin aja, ya kan? Ini menjadi 2H+, terus ini menjadi SO4 2 min. Oke, jadi kalau kita tambah nih bilox S dan O, itu nanti totalnya min 2. Oke, pada umumnya O itu dia memiliki biloxnya min 2 untuk satunya ya. Berarti di sini ada 4, berarti min 8, sama dengan min 2, berarti di sini S-nya sama dengan plus 6. Oke, ini juga sama kalau diionin. Berarti udah jelas ini tidak ada yang namanya reaksi bilox. Udah ketemu langsung jawabnya. Oke, untuk lihat yang nih, yang C, oke, reaksi alkohol ya. Alkohol itu kan berarti C2H5 ya. Berarti kita buat dulu C-nya 2. Di sini ada alkohol, ada gugus OH ya. Oke, ini H.
Ini berarti di sini ada 2 lagi, di sini berarti ada 1, 2, 3, 4. Ya. Nih, kalau namanya reaksi alkohol itu diubah menjadi alkena, alkena itu kan ada rangkap duanya ya. Nih, jadi OH dan H-nya ini dia bakalan lepas. Oke, ini lepas sehingga ikatannya itu masuk ke sini, sehingga dia akan terbentuk CH2, CH2. Dan di sini nanti ada molekul air sebagai hasil sampingannya. Oke, teman-teman tahu ini reaksi apa? Ini adalah reaksi eliminasi. Oke, jadi reaksi eliminasi itu dari dia jenuh atau tunggal menjadi rangkap. Kayak gitu ya. Oke, next lagi. Untuk soal yang kedua, jika KMNO4 bereaksi dengan H2C24 dalam keadaan asam, maka hasilnya adalah MnO4 dan CO2. Oke. Di sini ditanya dalam 1 mol KMNO4 dia menerima berapa elektron. Oke. Jadi gini kita buatin aja ya. Ini ya, kalau misalnya dia menerima elektron atau misalnya kalau ditanya berapa elektron yang terlibat, itu nanti kita hitung dia selisihnya ya, selisih dari antara unsurnya yang elektronnya, kayak gitu. Oke, ini KMNO4 menjadi MnSO4. Berarti kita cari biloxnya ya, bilox siapa yang kita cari, yaitu yang Mn. Ingat aturannya, ini kan molekul ya, senyawa. Kalau dia senyawa, berarti jumlah total biloxnya itu sama dengan 0. K itu dia ulangan 1, berarti ini plus 1. Oke. O itu dia pada umumnya adalah min 2. Di sini ada 4, berarti ini min 8. Ya kan? Ingat jumlah totalnya sama dengan 0, berarti di sini Mn-nya sama dengan plus 7. Ini juga senyawa, berarti dia jumlah totalnya juga nanti 0 ya. Oke, kalau ini sih kalau misalnya teman-teman ragu ya, Mn itu kan misalnya teman-teman nggak tahu berapa. S itu juga nggak ada yang pastinya. Supaya lebih gampang, ini teman-teman ionin aja supaya ketemu langsung. Ingat kan SO itu adalah SO4 2 min, ya kan? Berarti ini 2 plus. Nah, berarti di sini dia Mn-nya 7, di sini Mn-nya 2, berarti selisihnya berapa? Ya kan? Kok 2 sih? 5, ini 2. Berarti selisihnya itu adalah 5 elektron. Jadi 5 elektron yang diterima. Kayak gitu ya. Nah, next lagi ya. Logam Al dapat mereduksi ion OS dalam larutan menurut, kita buat dulu nih persamaan reaksinya. Al ditambah OS, ini N plus ya, N-nya ini yang mau kita cari berapa nilai N-nya, berapa jumlah muatannya. Ini Al 3 plus ditambah OS. Dan di sini juga udah jelas katanya bahwa reaksinya ini nggak setara. Berarti kita setarain. Kita setarain yaitu dengan menggunakan perbandingan mol. Oke? Jadi koefisien itu bisa juga sebagai perbandingan molnya. Di sini diketahui bahwa Al itu dia masanya 18. Berarti di sini, oh iya, lupaan, maaf, saya nggak tulis. AR-nya Al itu sama dengan 27 ya. Jadi kita bisa cari molnya. Oke? Ingat lagi, mol itu sama dengan massa per AR. Karena dia unsur ya. Jadi untuk AL, ini berarti 18 per 27. Sedangkan untuk molnya OS, di sini juga kita tahu nih, massanya 190. Dengan rumus yang sama ya. 190, AR-nya juga 190, sama dengan ini 1, ini 2 per 3, sederhanain aja. Jangan dibulatin ya, nanti maksudnya jangan dibagi, ntar ribet lagi. Oke. Jadi, ini perbandingan molnya, yaitu ini 2 banding 3, yang ini 1. Oke, jadi kalau misalnya kita buat nih, molnya ini, itu bisa sebagai koefisiennya di sini. Oke, ini kan kalau dia menyetarakan reaksi, dia harus bilangan bulat. Berarti supaya bulat ini kita kali 3. Oke, jadinya ini kalau dikali 3 berarti 2 dong ya kan? Jadi 2 AL ditambah 1 dikali 3 berarti 3 OSN plus. Supaya sama jumlah AL-nya kiri kanan berarti ini juga dikali 2. Di 2 AL 3 plus ditambah supaya OS-nya sama kiri kanan berarti ini dikali 3. Ya kan? Berarti sekarang di sini unsurnya udah sama. Yang belum sama itu adalah jumlah muatannya. Ingat, kalau dia persamaan redoks itu jumlah unsur kiri kanan harus sama, jumlah muatan yang kiri kanan juga harus sama. Oke? Di sini
Ini muatannya udah bisa dihitung ya. 2 dikali 3 berarti ini plus 6, ini dia 0, ya kan? Karena dia unsur ya, ini 0. Ini dia udah 3 nih, udah 3 koefisiennya. Berarti dikali berapa supaya dapat 6? Berarti 3 dikali 2. Berarti jumlah N-nya sama dengan 2. Oke, gitu ya. Berarti jawabnya adalah yang B. Lanjut lagi. Nih, perhatikan reaksi berikut. Ini perbandingan, yaitu IO3. Oke. Ini kan yang ditanyanya, oh, ini di atas ya minnya ya. Oke, perbandingan mol I-min terhadap I2 pada reaksi yang setara. Oke, kalau untuk menyetarakannya, sini kan perbandingan mol ya. Jadi kita bisa lihat perbandingan molnya itu yaitu dengan menggunakan perbandingan koefisiennya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Berarti ini katanya pada reaksi setara. Ini kita harus setarain dulu reaksinya. Oke, jadi ini kita buat reaksinya, ini dalam keadaan asam ya. Di sini udah jelas ini buat dalam keadaan asam, berarti kita buat reaksinya aja. Ini terserah mau teman-teman buat reaksinya itu setengah reaksi atau perubahan bilok, terserah yang gampangnya yang mana. Oke, ini kalau kita coba untuk setengah reaksi ya. Oke, ini ya. Jadi IO3 min, ini akan berubah menjadi I-min. Perhatian, kok I-min sih I2. Oke, yang pertama sekali dilakukan adalah menyetarakan jumlah atom atomnya, yaitu I-nya. Di sini kan I-nya ini 2, ini 1. Berarti ini dikali 2. Oke, terus samain atom O-nya dengan menambahkan H2O. Oke, di sini O-nya ada 6. Berarti supaya sama, di sini harus tambah H2O, yaitu sebanyak 6. Sekarang O-nya udah sama. Sekarang untuk menyamakan atom H-nya, ya kan di sini ada atom H, di sini nggak ada. Di sini hanya ada 12, berarti ini 12H+, ya kan? Jadi menyetarakan jumlah atom H itu dengan penambahan ion H+, gitu. Sekarang kita hitung muatannya. Ini 2 dikali min 1, berarti di sini min 2. Ini 12 ditambah dikali 1, berarti ini plus 12. Oke, min 2 ditambah plus 12, berarti ini sama dengan plus 10. Oke, di kanan ini 0, biloksnya ini juga 0. Berarti sebelah kiri kita tambah berapa elektron? Karena elektron kan muatannya negatif ya, berarti ditambah 10 elektron. Oke, terus reaksi satu lagi yaitu I-minnya. I-min menjadi I2. I-min menjadi I2. Oke, samain jumlah atom I-nya. Ini 2, ini 1. Oke, tinggal 2. O-nya nggak ada, H-nya nggak ada, berarti tinggal nyetarain jumlah elektronnya. Ini elektronnya di sini min 2, ini 0, berarti supaya sama ini dikali 2. Oke, ingat jumlah elektronnya harus kita coret ya. Berarti ini dikali 1, ini dikali 5. Oke, kita buat di bawah, ini dikali 1 berarti tetap 10 elektron. Ditambah 2 IO3 min, oke, wait, ditambah 12H+, menjadi I2, ditambah 6H2O. Ini semuanya dikali 5 ya, ingat yang dikali itu adalah koefisiennya. Berarti 2 dikali 5 jadinya 10 I-min. Oke, menjadi ini 1 dikali 5 menjadi 5I2, ditambah 2 kali 5 menjadi 10 elektron. Berarti yang sama kita bisa coret, elektronnya bisa coret kiri kanan. Sekarang kita tinggal tulis yang sisa, yang nggak dicoret ya. Jadi 2 IO3 min ditambah 10 I-min ditambah 12H+, ya kan, ini 12H+ menjadi ini 5 tambah 1 karena sama kan, jadi 6 I2 ditambah 6H2O. Oke, yang ditanya adalah I-min dengan I2. Jadi perbandingannya 10 banding 6. Di sini 10 banding 6 nggak ada ya, berarti ini kita sederhanain sama-sama dibagi 2. Berarti ini 5, ini 3. Oke, jadi perbandingan molnya adalah 5 banding 3. Jadi jawabnya adalah yang E. Oke, jadi sekalian teman-teman refresh lagi untuk gimana mencari menyetarakan reaksi redoks gitu ya. Next lagi soal berikutnya. Gas brom mengalami reaksi disproporsionasi
Oke, menurut reaksi berikut. Oke, teman-teman ingat lagi ya, reaksi disproporsionasi, terus ada lagi yang namanya reaksi konproporsionasi, itu adalah gini. Jadi kalau dia disproporsionasi, berarti dia bisa mengalami kedua-duanya. Jadi satu senyawa, satu molekul, atau satu unsur, dia langsung sekaligus bisa mengalami kedua reaksi. Oke, bisa mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Sedangkan kalau yang namanya konproporsionasi, itu suatu unsur dia bisa menjadi dua hasilnya, misalnya dia sebagai hasil dari oksidasi dan hasil dari reduksinya, kayak gitu ya. Ini yang diminta adalah jika 0,3 mol gas brom ini terdisproporsionasi secara sempurna, yang ditanya adalah jumlah elektronnya berapa. Oke, berarti sekarang kita ngapain? Kita harus buat reaksinya dulu ya. Oke, persamaan reaksinya, reaksi reduks lagi ya. Ini supaya teman-teman kita lebih gampang, ini kan kayaknya nggak mengalami perubahan biloks ya, karena kan di golongan 1, berarti tetap biloksnya itu selalu plus 1. Berarti kita jadikan yang ionnya aja. Ini menjadi Br2, menjadi, oke, ini ada 2 ya, ini nanti jadi Br min kalau diionin. Nanti satu lagi kita buat sampai sini deh. Oke, nanti dulu, ini dulu. Oke, ini nanti jadi Br min, ini jadinya BrO3 min. Oke, ini ingat ya, ini dalam suasana basah karena ada OH minnya. Oke, pertama ini kita selesaiin dulu. Ingat, samain jumlah atomnya dulu kiri kanan. Oke, di sini sebelah kiri atom Br-nya ada 2, ini baru 1, ini berarti dikali 2. Terus supaya ini dia muatannya min 2, berarti supaya sama, berarti tambah elektron di sebelah kiri, sebanyak 2 elektron. Sekarang yang kedua, yaitu Br2 menjadi BrO3 min. Oke, samain jumlah atom Br-nya kiri kanan, ini 2, ya kan? Terus di sini ditambah dengan OH ya. Oke, kita buat OH-nya dulu nih di sini. Sebanyak berapa? Di sini O-nya kan ada 3. Ini kali 2, 6. Berarti ini ditambah 6 OH min. Ya kan? 6 OH min berarti di sini ada H-nya. Berarti kita samain. Di sini harus ada 6 H+. Sekarang muatannya. Ini min 6. Oke. Ini min 2. Oke, min 2 ini plus 6, berarti sini plus 4. Supaya sama 6, berarti di sini tambah 10 elektron. Oke, 10 elektronnya. Yang ditanya adalah gas bromnya. Oke, ini supaya kita tahu berapa elektronnya ya. Maksudnya kita samain dulu nih jumlah elektronnya. Ini berarti dikali 5, ini dikali 1. Oke, ini karena sama nggak usah kita tulis lagi ya. Ini yang kita tulis ulang, berarti koefisiennya semuanya dikali 5. Berarti ini jadinya 5 Br2 ditambah 10 elektron menjadi 10 Br min. Oke, ini kita jumlahin semuanya. Oke, ini elektronnya di sini kita nggak hapus ya, karena yang ditanya itu adalah jumlah mol elektronnya. Oke, jadi kita tulis aja. Berarti ini BR sama, jumlahin dia jadi 6 BR2 ditambah 6 OH min ditambah 10 elektron. Oke, ini menjadi 2 BrO3 min ditambah 10 Br min ditambah 6 H+ ditambah 10 elektron. Oke, di sini katanya 3 mol gas brom. Gas brom berarti ini kan. Oke, ini 0,3 mol. Yang ditanya berapa mol elektronnya? Mol elektronnya 10 ya. Oke, ini teman-teman lihat ya, ini nggak ditambahin. Kalau ditambahin itu kalau dia dalam satu posisi. Ini kan posisinya berseberangan nih. Oke, jadi 10. Jadi ingat untuk mencari molnya pakai perbandingan koefisien. Oke, ini molnya koefisiennya ada 10, berarti 10 per, ini koefisiennya udah 6. Oke, dikali ini 0,3. Nih, ini kan coret nih, 3 dibagi 2, 3 sama 6 kan bagi 2 nih, ini 2, ini 1. 10 dibagi 2, yaitu 5, dikali 0,1, berarti 0,5. Oke, jadi jawabannya adalah 0,5 mol elektronnya yang terlibat. Oke, bisa ya. Jadi dari persamaan redoksnya kita bisa dapat nih. Jadi teman-teman belajar lagi untuk menyetarakan reaksi redoks. Terserah mau pakai cara yang mana, biloks atau dengan setengah reaksi. Oke, lanjut lagi. Nih.
Jika sebuah paku dimasukkan ke dalam larutan tembaga sulfat, maka permukaan paku akan terdapat endapan logam yang berwarna kemerahan. Oke, di sini udah jelas katanya bahwa pakunya ini udah ada warna kemerahan. Oke, warna kemerahan ini menunjukkan bahwa pakunya sudah mengalami korosi. Oke, teman-teman ingat kalau dia suatu zat mudah mengalami mengalami korosi, berarti dia sudah mengalami reaksi oksidasi. Oke, berarti intinya di sini ada dua, yaitu ada Fe dan Cu yang harus kita bandingin. Berarti karena besinya ini dia udah mengalami korosi, kalau dibandingkan dengan Cu, berarti Fe-nya ini yang mengalami reaksi oksidasi. Oke, ini oksidasi. Dan ini yang reduksinya. Kalau misalnya dalam deret volta ya, kalau semakin ke kiri itu semakin mudah mengalami reaksi oksidasi, semakin ke kanan semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Oke, kita cek nih, ion Cu2+ tereduksi. Benar, ya kan? Jadi Cu-nya di sini mengalami reaksi reduksi. Ingat kalau dia reduksi, ya kan? Reduksi itu terjadi di katoda. Kalau dia di katoda mengalami reduksi, berarti dia menangkap elektron. Kalau dia menangkap elektron, tadi kan ionnya Cu2+. Dia menangkap sebanyak muatannya menjadi terbentuk endapan Cu. Berarti jawaban yang satu ini benar. Oke. Oh, wait, ini tanda panahnya kurang. Terjadi reaksi redoks. Oke, kita cek reaksi redoksnya. Perhatikan, di sini sudah diketahui bahwa kita udah tahu ya, bahwa si Fe-nya itu dia mengalami bilox mengalami oksidasi. Oke, ingat lagi reaksi apanya? Kalau mengalami reaksi oksidasi berarti biloxnya naik. Sekarang kita cek. Fe-nya di sini 0 karena dia unsur ya. Di sini dia bentuk ion, berarti muatannya itu atau biloxnya sesuai dengan jumlah muatannya. Berarti di sini dia +2. 0 ke +2 berarti naik dong, ya kan? Ini dari +2 ke 0 turun, berarti ini udah sesuai, ini udah benar. Oke. Logam besi lebih mudah teroksidasi daripada. Oke, udah jelas, kita udah tahu tadi jawabannya. Nih, kalau untuk buat potensial reduksinya, jadi ingat, kalau semakin ke kiri dalam deret volta, dia semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Dan semakin ke kiri, itu jumlah E0-nya atau potensial reduksinya itu semakin kecil. Dan kalau dia semakin ke kanan, berarti dia mudah mengalami reaksi reduksi, berarti jumlah E0-nya itu semakin besar. Oke, bisa ya? Next lagi. Nih, jika diketahui beberapa setengah reaksi, oke, di sini ada beberapa persamaan setengah reaksi dan juga ada potensial reduksinya. Pernyataan yang benar berkaitan dengan data, oke, gini. Ini ada hubungannya dengan nilai potensial reduksinya. Seperti yang tadi ya, semakin dia ke kiri dalam deret volta, oke, kita why I can make. Oke, nih ini semakin ke kiri, ini berarti semakin mudah tadi mengalami reaksi oksidasi. Oke, jadi semakin ke kiri mengalami reaksi oksidasi, E0-nya itu dia semakin kecil. Kalau semakin ke kanan ini mengalami reaksi reduksi, dan semakin ke kanan jumlah E0-nya itu dia semakin besar. Sekarang ini jumlah E0-nya udah ada, berarti kita urutin dulu, ya kan? Yang paling besar, oke, yang paling besar yang ini, berarti MnO4-nya dia posisinya paling kanan. Nih, terus yang kedua paling besar adalah nih, ion dikromat C2O72-. Terus, oke, ini ion bukan bromida, baru iodida. Oke, jadi yang paling mudah mengalami reaksi oksidasi adalah si I-nya. Oke, ingat nih, teman-teman harus ingat. Jika suatu unsur itu dia mengalami reaksi oksidasi, oke, jadi jika dirinya itu mengalami reaksi oksidasi, berarti dia dapat mereduksi temannya. Oke, saya. Nih, kita lihat pernyataan yang pertama. Molekul bromin, berarti Br ya, dapat dioksidasi oleh iodida. Oke, sekarang kita cek. Katanya si I2I ini dia dapat mengoksidasi si Br. Oke, salah ya. Karena gini, tadi kan I ini dia semakin mudah mengalami oksidasi. Jadi dirinya sendiri mengalami reaksi oksidasi, berarti yang benarnya dia dapat mereduksi Br, bukan mengoksidasi. Berarti ini salah. Oke, terus selanjutnya ion dikromat. Oke, ini kita hapus supaya teman-teman bisa nih. Kalau ion dikromat, ini rumus kimianya ya. Ion dikromat tidak dapat
dapat mengoksidasi iodida. Oke, ini iodida. Oke, perhatiin. Ini kan berarti posisinya sekarang si ion dikromat ini mengalami reaksi reduksi. Oke, ini berarti kalau dia mengalami reaksi reduksi, berarti dia dapat mengoksidasi lawannya. Di sini katanya tidak dapat, berarti ini salah. Seharusnya dia dapat mengoksidasi iodida. Oke, gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga. Ion dikromat dapat mengoksidasi. Oke, ini ion permanganat ya. Oke, jadi ion dikromat dapat mengoksidasi ion permanganat. Oke, ion permanganat berarti ion permanganat itu yang ini ya. Oke, terus berarti kita cek dulu yang mana nih? Yang ininya. Oke, jadi Cl2O7 nih. Ini kan dia reduksi ya. Maksudnya nih, kalau dibandingin dengan si MnO4, siapa yang paling mudah mengalami oksidasi? Dia. Nih. Jadi ion dikromatnya itu dia mengalami oksidasi, sedangkan yang ini dia mengalami reaksi reduksi. Oke, ingat yang tadi. Jika dia sendiri mengalami reaksi oksidasi, berarti dia dapat mengoksidasi temannya. Di sini posisinya si oksidasinya adalah diokromat. Nah, posisinya MnO4 dia lebih besar NO-nya. Oke, berarti di sini dia tidak dapat mengoksidasi si ion permanganat. Seharusnya dia dapat mereduksi. Kayak gitu ya. Berarti ini salah. Nah, terus ion dikromat dapat, ion dikromat berarti kita hapus ini lagi. Ini ion dikromat ya. Ion dikromat dapat mengoksidasi bromin. Ah, benar ya. Jadi dia sendiri, ini kan posisinya antara Br sama Cr2O7 ya. Berarti kalau posisinya ini kita lihat dari voltanya, berarti ini yang mengalami reduksi. Berarti kalau dia sendiri mengalami reduksi, dia berarti mengoksidasi temannya yang nilainya itu, nilai NO-nya lebih kecil daripada dia. Oke, berarti ini jawabannya benar. Jadi kalau pernyataannya itu yang benar adalah cuma nomor 4, berarti itu optionnya adalah yang D. Oke, gitu ya. Next lagi. Asam klorida yang bersifat pereduksi. Oke, teman-teman sebelum cari biloxnya, teman-teman ingat dulu, pereduksi itu artinya apa? Kayak gitu ya. Oke, nih, jadi kalau dia disebut sebagai pereduksi, berarti dia sendiri mengalami reaksi oksidasi. Kayak gitu ya. Jadi, HCl di sini katanya dia bersifat pereduksi. Oke, ini. Jadi kalau dia disebut sebagai bersifat pereduksi, pereduksi itu sama juga dengan kata istilahnya adalah reduktor. Oke, jadi dia kalau dia memiliki sifat pereduksi atau reduktor, berarti HCl itu sendiri dia mengalami reaksi oksidasi. Oke, saya. Berarti sekarang kita cari yang HCl-nya yang mengalami reaksi oksidasi. Kita cek yang pernyataan yang soal reaksi yang pertama. Kita fokusnya ke Cl ya. Ini kan H itu plus 1. Oke, hanya plus 1, Cl itu min 1. Di sini Mn di sini plus 2, ini min 1. Oke, sama-sama ya. Ini 0, karena kan ini molekul unsur. 0. Jadi, min 1 ke 0 naik dong, ya kan? Oke, bilox itu, kalau oksidasi, itu biloxnya naik. Oke, berarti ini dari min 1 ke 0, berarti ini benar. Oke, sekarang kita cek yang B, yang kedua. Ini sama, ini min 1, ini, kok 0 sih? Plus 1. Oke, sedangkan, di sini ada Cl lagi nih. Ini 0, udah jelas nih benar. Oke, terus yang mana lagi kita cek? Ini mah udah langsung nih. Ini ada Cl-nya lagi. Ini 0, ini min 1. Udah ketemu yang ini. Oh iya benar, kita cek dulu di sini. Di sini dia min 1. Ya kan? Ini juga min 1. Di sini, ini kan Sn itu plus 4. Oke, ini min 4 untuk 4-nya. Berarti untuk satunya dia min 1. Nggak berubah sama sekali. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 optionnya berarti itu adalah yang A. Oke, next lagi. Di antara reaksi-reaksi berikut ini yang bukan merupakan reaksi redox. Oke, yang ditanya yang bukan ya. Nih, teman-teman, nih ada clue-nya ya. Kalau misalnya di dalam persamaan reaksi itu, apalagi dia persamaan reaksi redox, kalau ada unsur, ada molekul unsur, itu udah pasti dia adalah reaksi redox, akan mengalami reaksi redox. Berarti sekarang kita cek dulu yang tidak ada molekul unsurnya.
Oke. Kalau yang A ada molekul unsur nih I. Oke, ini juga ada molekul unsurnya, ada 2 bahkan nih. Ini molekul unsurnya ada C, ini molekul unsurnya di sini nggak ada, di sini ada. Ini Cl2. Berarti sekarang kita cek yang D, karena kan kita untuk ngejar waktu ya kalau untuk UTBK. Jadi Cu2O ditambah 2HCl ditambah CuCl2 plus H2O. Oke, sekarang ini O itu dia min 2 ya. Min 2 ini berarti plus 2 untuk duanya, untuk satunya berarti plus 1. Oke, teman-teman ingat ya, kita untuk mencari bilox itu untuk satu unsurnya. Terus ini Cl itu kan min 1, ini plus 1. Oke, ini kita min 2, ini plus 1. Nah, ini lebih gampang nih. Ini diionin aja. Indeks lawannya itu adalah muatan dia. Berarti Cu, ini indeks lawannya adalah 2, berarti ini Cu2 plus. Ini berarti 2 Cl min. Berarti min muatannya. Ada yang berubah? Oke, ada sih. Ini plus 1 ke min 2. Ke plus 2. Berarti ini oksidasi. Oke, ini sama-sama min 2, ini sama-sama min 1. Oke, nggak ada ya. Berarti jawabnya adalah yang D. Karena ingat ya, kalau dia redoks, berarti di dalam persamaan reaksi itu harus ada dua-duanya, ada oksidasi dan juga ada reduksinya. Sekarang kita cek yang ada, molekul unsurnya. Kita cek yang mana? Kita cek yang E deh. Oke. MnO2 ditambah 4HCl ditambah MnCl2 ditambah 2H2O ditambah Cl2. Molekul unsur 0 ya. 0, ini berarti plus 1, ini min 1. Oke, ini min 1 ke 0, dia udah naik. Berarti ini oksidasi. Ini Mn-nya bakal sama nih, Mn deh. Ini min 2, berarti 4, ini plus 4. Ini min 2 ya. Min 2, ini plus 2. Plus 4 ke plus 2, berarti turun. Ini reduksi, berarti ada oksidasinya. Oke, bisa ya. Next lagi, perhatikan reaksi berikut. 1 mol asam sulfat dapat mengoksidasi ion hidrida sebanyak berapa? Berarti kalau seperti ini kita harus buat dulu nih persamaan reaksi redoksnya. Ingat ya, kalau misalnya seperti ini kita jadikan dia dalam bentuk ion aja. Berarti ini kalau diionin jadinya SO42 min menjadi, ini kan kalau ion jadi S2 min ya. Jadi indeks lawannya itu menjadi muatannya. Ini jumlah S-nya kiri kanan udah sama, berarti jumlah O-nya lagi ya. Di sini O-nya ada 4, berarti untuk menyamakannya tambah 4H2O. Supaya sama jumlah ada atom H-nya, berarti tambah H+. Sebanyak ini ada 8 H-nya ya. Berarti 8H+. Sekarang kita nyetarain jumlah muatannya. Ini min 2, ini min 2, ini berarti total berapa nih? Plus 6 ya. Oke, supaya dia sama nilainya, berarti kita harus buat penyetaraan reaksinya itu. Oke, supaya sama dia berarti ditambah 8 elektron ya, supaya sama-sama kiri kanan min 2, kayak gitu. Oke, min 8 tambah 8, 0. Ini min 2, ini min 2. Oke, udah sama. Sekarang ini kalau diionkan jadi imin. Oke, imin menjadi I2. Ini jumlah atomnya harus sama, ini 2, di sini muatannya min 2, berarti ini tambah 2 elektron. Oke, ini kita samain atau jumlah elektronnya kita hilangin. KPK 8 sama 2, itu kan 8 ya, ini berarti kali 1, ini dikali 4. Oke, jadinya ini 8 elektron ditambah SO4, tetap ya, karena kan cuma dikali 1, ini 8H+, menjadi S2 min ditambah 4H2O. Ini dikali 4 semua koefisiennya, jadi 8 I min menjadi 8 I2 ditambah 8 elektron. Oke, elektronnya coret kiri kanan, jadinya ini SO42 min ditambah 8 I min ditambah 8H plus menjadi apa nih? Oke, lagi ya. Ini S2 min ditambah 8I2 ditambah 4H2O. Oke, atau ini sama aja dukan. H2SO4 ditambah ini kesini kan jadi HI ya.
8Hi. Ini menjadi H2S ditambah ini menjadi H2S-nya kan berarti 1 dong di sini ya. Tambah 4H2O. Ini I-nya ada 16. Berarti di sini I-nya ada 8 ya. Berarti ini 4. 4I2. Oke. Berarti yang ditanya adalah jika nih mol sulfatnya kan berarti asam sulfat ini ya. Jika ini 1 mol, berarti hidrogen iodida berarti Hi ya. Ini berarti 8. Lihat aja. Nih, koefisiennya. Oke? Berarti jawabnya adalah yang E. Oke. Next lagi. Jumlah elektron yang terlibat. Oke, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks. Oke, kalau ingat lagi ya, kalau disebut dengan jumlah elektron yang terlibat, itu berarti selisih ya, selisih dari bilangan oksidasinya. Oke, sekarang kita cek ini, yang ini sama ini ya. Nggak mungkin AS sama NO, karena nggak ada yang sama unsurnya. Oke, jadi 3AS ini menjadi, oke, ketinggalan 3-nya. 3ASO4 3-. Ini berarti 0 dong. Ya kan, karena dia unsur. Ini nanti jumlah total biloxnya adalah -3. Untuk O itu dia kan satunya -2 ya. Di sini ada 4 berarti -8. Nanti -3 ya hasilnya. Ini untuk satunya ada berarti ini +5 ya. Ya kan? +5 ditambah -8 kan -3. Oke, di sini AS-nya ada 3. Berarti 3 kali 5 ini berarti +15. Di sini 3 kali 0 ini 0. Ya kan? Selisihnya ini 15. Oke, jawabnya yang E. Oke, kita cek kalau dia pakai NO3. Seharusnya sih sama, 5NO3-. Di sini 5NO. Oke, ini nanti jumlah biloxnya bakalan ini ya, -1 ya, sesuai dengan muatannya. O itu untuk satunya -2, berarti ini -6, berarti ini +5. Oke, ini ada 5 N ya, 5 kali 5 berarti ini 25. O itu kan -2 ya. Nah, berarti N-nya +2. Di sini ada 5 N-nya, berarti ini +10. Berarti ini selisihnya berapa? 15. Oke, sama kan? Berarti elektronnya itu yang terlibat adalah sebanyak 15. Lanjut lagi. Oke, ini. Pada persamaan reaksi redoks, oke, nilai A dan B berturut-turut. Oke, ini berarti persamaan reaksi ya. Kita setarain reaksinya. Oke, ingat lagi kita buat dalam bentuk ionnya. Oke, berarti ini saya pakai persamaan setengah reaksi ya. Oke, jadi MnO4- itu menjadi Mn2+. Mn-nya kiri kanan udah sama. Di sini atom O-nya ada 4, di sini belum ada, berarti untuk menyamakan atom O-nya ditambah H2O ya. Berarti ditambah 4H2O. Oke. Di sini ada atom H, di sini nggak ada. Untuk menyamakan atom H-nya berarti ditambah dengan H+. Sebanyak ini. Ini kan 4 kali 2 8, berarti ini ditambah 8H+. Sekarang kita nyatakan muatannya. Di kiri di kanan muatannya +2. Ini -1. Oke, supaya sama, berarti di sini harus ada 5 elektron. Ya kan? -1 ditambah -5 kan -6. -6 tambah 8 berarti 2. Berarti kiri kanan udah sama. Terus yang satu lagi yang ini yaitu nih dari C2 H2O4. H2O4 menjadi CO2. Setarain dulu ya jumlah atomnya ya. Di sini C-nya ada 2, ini berarti harus dikali 2. O-nya, di sini O-nya ada 4, ini juga udah sama. Berarti kita nyetarain jumlah atom H-nya. Di sini H-nya ada 2, berarti di sini tambah 2H+. Oke, baru muatannya di sini 0, berarti di sini tambah 2 elektron. Oke, supaya dia 0. Oke, supaya sama KPK 8 dengan 2 kan 8 ya. Berarti ini kali 1, ini dikali 4. Nah, berarti kita tulis ulang lagi yang di atas karena dia cuma dikali 1 ya. MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron. Oh, wait. Oh, ini 5 ya, bukan 10 ya. Oke, sorry. Ini berarti dikali 2, ini dikali 5. Karena kan KPK-nya ya. Ini berarti 2. Ingat koefisiennya ya. Ini berarti jadinya 16. Ini jadinya 10.
Oke. Ini jadinya 2mn2 plus ditambah ini 4 kali 2 jadi 8. 8H2O. Oke, ini berarti dikali 5 semuanya. 5C2H2O 4 menjadi ini dikali 2 jadinya 10CO2 ditambah 5 kali 2 10H plus ditambah 5 kali 2 juga 10 elektron. Oke. Yang sama kiri kanan dihapus ya, coret ya. Ini kan nih. Nah, sama, ini sama. Oh ya, yang bisa dicoret itu kalau dia posisinya berlawanan. Yang 10 elektron ini kan sebelum tanda panah. Ini saya sudah tanda panah gitu. Ini ada H plus, ini juga ada plus. Ini habis, ini sisa 6. Ada lagi? Tidak. H2O nya juga ada ya. Oke, jadinya 2MnO4 min ditambah 5C2H2O4 ditambah ini sisa 6 tadi. 6H plus, oke, menjadi 2mn2 min ditambah 2 min 2 plus tambah 10CO2 plus 8H2O. Oke, yang ditanya adalah A sama B. Oke, A-nya berarti ini ya, yang punya mn ya, 2, sedangkan B-nya yang punya nih, 5. Berarti 2 dan 5. Jadi jawabnya adalah yang C. Oke, oke. Ternyata soalnya udah habis. Mungkin demikian dulu untuk pembahasan kita untuk soal-soal redoks. Semoga ini membantu teman-teman semuanya ya belajar untuk memahami redoks lagi, penyetaraan reaksinya menggunakan persamaan reaksinya untuk menghitung molnya. Oke, saya doakan semua teman-teman semuanya bisa lulus ke universitas yang diinginkan. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih.